film saya adalah estetika gambar. Dengan demikian dia menjadi salah satu yang membuat kerkah kaitan antara teater dengan film kan. Gitu. Ya, kalau di kata pengantarnya JB Kristanto waktu dia menerbitkan kembali katalog film Indonesia tahun 2004 atau 2005 mungkin, kalau saya tidak salah, dia memberi garisnya itu adalah di cara pendidikannya. Jadi generasi baru film Indonesia yang muncul mulai dari Mas Garin dan seterusnya itu mengalami pendidikan yang berbeda gitu sama angkatan yang sebelumnya. Dan mungkin harus kita tambahkan tuh catatannya Mas JB Kristanto, bukan cuma metode pendidikannya yang berbeda. Mas JB Kristanto dia menggarisbawahi dua hal sebenarnya dalam metode pendidikan. Yang pertama memang metode pendidikan dalam arti sekolah film. Lalu yang kedua pendidikannya di mana gitu. Karena ini juga merefleksikan latar belakang kelas, referensi, betul, dari pembuat-pembuat film Indonesia zaman sekarang. Tapi ada sebetulnya yang tidak dituliskan oleh Mas JB Kristanto, tapi sering sekali diceritakan oleh misalnya Pak Misbahyu Sabiran dan SMR, dan yaitu apa yang disebut tongkrongan. Bahasa kerennya komunitas. Jadi kalau menyimpulkan apa yang tadi Hikmat ceritakan, komunitas ini adalah faktor yang amat sangat penting dalam membentuk karya pembuat film Indonesia gitu. Jadi barangkali persoalan dekat tidak dekat ini yang diangkat oleh Farik ini bukan hanya soal mental gitu, bukan hanya soal pengetahuan, akan tapi ada soal lokasi juga. Soal sirkulasinya. Soal sirkulasi orang udah nggak nongkrong bareng nih kayaknya. Yang menulis sastra tetap gembel gitu nongkrongnya. Yang pembuat film pura-pura nggak gembel. Pura-pura nggak, ya yang kru tetap gembel, jangan khawatir. Kru dan kritikus gembel juga lah. Dan arsiparis gembel juga. Bener. Saya kok nggak merasa. Itu bedanya. Nah, ini ada pertanyaan soal si Mamat nih, Hikmat. Jadi pertanyaannya dari Ramdan Malik. Dia bilang, awak pernah nonton si Mamat eksklusif, maksudku sendirian. Di Kinoforum. Nah, ini nih maknya Kinoforum nih, Lisa nih. Buat awak, katanya, itulah film terbaik mendiang Schumann, karikatural, seperti cerita Rusia yang ia adaptasi. Boleh dong review film itu dan buat Hikmat sendiri, film Schumann terbaik apa? Nah, lo, rasain. Iya. Padahal tadinya pengen kronologis dulu ya. Dari awal dia... jangan khawatir, nanti saya balikin ke sana. Oke, langsung aja ya. Kalau si Mamat itu buat saya itu, halo Ramdan, seneng banget gabung, kita belum ketemu lagi. Film si Mamat itu termasuk filmnya yang sangat sekolahan. Itu mungkin bisa dipahami karena itu memang salah satu film awalnya dia kan. Tahun berapa? Tahun 72 ya? Setelah dia bikin film yang ceritanya mungkin antara pengen komersial atau enggak, itu yang apa? Setelah lewat tengah malam ya. Itu film pertama feature length-nya. Si Mamat tuh tahun 73. Tahun 73. Lewat tengah malam 71. 71. Nah, ada waktu jeda lama setelah dia pulang tahun 65 dari sekolah film, sampai dia bikin film sendiri. Tapi sebagaimana dari tahun 50-an dia memang kerja awalnya itu banyakan bikin naskah, sebelumnya dia banyak bikin skenario dan sebagainya kan. Nah, di film yang dia tangani sendiri ini, si Mamat itu kerasa sekali masih ilmu sekolahan Rusianya itu, sekolah film Rusianya itu. Apalagi sumbernya memang adalah cerpennya Anton Chekhov kan, dari abad ke-19 gitu. Jadi menarik sekali betot ke dalam masa ini tahun 73 kan ya. Masa akselerasi modernisasi baru diumumkan oleh secara resmi oleh Ali Murtopo. Maksudnya CSIS waktu itu menerbitkan kumpulan ceramahnya
Ali Murtopo yang mendefinisikan Orde Baru itu adalah akselerasi modernisasi. Proyek akselerasi ini karena dia juga kan punya latar militer juga ya, itu mengimplikasikan banyak hal. Salah satunya adalah fokus pada pembangunan ekonomi, kemakmuran ekonomi, dan kedua kemakmuran itu basisnya pertumbuhan gitu kan, dan pertumbuhan itu dijaga dengan stabilitas sosial. So konsekuensinya jelas gitu, nggak boleh ada gejolak, nggak boleh, dan dalam konteks ini kritik jadi sesuatu yang makin lama makin dibatasi dalam konteks itu. Pada saat yang sama di seluruh dunia sedang ada peristiwa kenaikan harga minyak dunia yang memuncak di tahun 74 menjadi boom minyak pertama kan tahun 74, sehingga seolah-olah kan tahun 73 kita akselerasi modernisasi, tahun 74 terbukti kan makmur sampai 400% lebih ke tingkat pendapatan negara dari tahun 70-an awal. So, tapi habis itu Pertamina-nya aja segera bangkrut tuh karena duit 400% itu dipakai. Dipakai sama kroni-kroninya Pertamina. Dan itu mulai terjadi resistensi, men. Tahun 74 kan udah ada malari. Gitu kan. Udah bulan ada Januari lagi. Dan itu kan tidak tiba-tiba kan. Kalau kita lihat si Mamat, dia dibuat dalam konteks demikian dong. Makanya dia lebih banyak sudut pandang orang yang menjadi korban dari akselerasi pembangunan itu. Udah jelas. Dan itu sangat sesuai dengan watak realisme sosialis plus neorealisme yang digodok di Pasar Senen tahun 50-an di bawah D.A. Peransi, disambut gembira oleh Misbahu Sabiran, oleh orang-orang di saat itu gitu. Usmar Ismail juga menyambut walaupun dia dari awal bicaranya generatif gitu kan. Semua itu jadi bekal, dan realisme sosialis pada masa pertumbuhan intelektual, formasi awal intelektualnya Sumanjaya kan bukan hal yang haram. Dia sudah melekat, dia bukan hanya memikat tetapi juga lazim, biasa aja gitu. Jadi kemana-mana dia jadi birokrat pun, dan itu lebih hubungannya dengan masa bulan madu tadi, faktor Umar Khayyam jelas penting gitu kan di situ, yang menyebabkan dia selamat sebagai orang lulusan Rusia gitu ya, bisa tetap jadi birokrat, dan tapi habis waktunya jadi birokrat dulu kan. Dia bikin Lewat Tengah Malam dan kemudian dia bikin Si Mamat. Itu kayak penerapan langsung ilmu montase, ilmu perwatakan ala sastra Rusia gitu loh, yang berat membicarakan soal guilt, soal rasa gelap dan eksaminasi apakah udah bertahap interogasi atau baru eksaminasi ya, pemeriksaan tentang kejahatan. Ya. Dan rasa bersalah ya. Tapi apakah Si Mamat itu film Schumann terbaik menurutmu, Hikmat? Ya sekali lagi tentu subjektif. Enggak sih. Maksudnya dia top 5, mungkin top 3, tapi bukan. Yang terbaik buat saya itu Kerikil-kerikil tajam dan Yang Muda Yang Bercinta. Walaupun sebagai film itu nggak rapi-rapi amat, sangat tidak rapi malah. Ya, tapi itu juga pertanyaan sih sebenarnya, Hikmat. Yang Muda Yang Bercinta itu kan kita nontonnya praktis sesudah sekian lama gitu ya, film itu masuk kotak gitu. Dan dalam kebijakan sensor itu dicincangnya kayak apa, kita belum pernah melakukan studi gitu. Jadi apa yang terasa sebagai ketidakutuhan atau mungkin kekurangan di dalam estetika gitu, karena karya-karyanya Schumann kan dia utuh gitu ya. Sementara Yang Muda Yang Bercinta tuh terasa ada banyak interupsi gitu. Iya. Nah, ini buat saya masih pertanyaan, harus saya uji dengan membandingkan elemen-elemen yang memungkinkan gitu, entah skenario atau kopi film yang belum disensor, mudah-mudahan masih ada. Dari mana asalnya estetika yang terasa putus patah-patah itu gitu, atau terus-menerus terinterupsi itu gitu? Apakah memang itu niatnya
politik dan birokrasi perfilman Indonesia gitu ya, sehingga dia jadi kayak gitu. Iya. Oke, kita punya pertanyaan berikutnya. Bentar, tahan. Enggak, lanjutin dikit. Oke. Jadi kalau topnya yang terbaik buat saya Kerikil-Kerikil Tajam, Pinangan, Yang Muda Yang Bercinta, Sidul Anak Modern, dan Si Mamat. Tentu kalau ditanya minggu depan bisa jadi berubah ya. Karena saya sedang kamu itu mengkanonisasi nggak serius. Iya nih, ini pelawak ya. Soalnya lagi nonton ulang beberapa film dan saya makin lama makin tertarik. Di samping sedang neliti film-filmnya Mas Garin juga, Suman kayaknya saya condong ke akan pengen. Ajak dong nontonnya kita biar rame-rame. Oh iya ya, boleh nanti itu japri ya. Karena kan harus mengandalkan arsip aja sih gitu. Jadi tapi di beberapa OTT udah ada yang diputar kayak kalau nggak salah Sidul itu udah banyak ya di OTT yang berbayar atau gratis. Jadi bukan jadi legal bisa dicari. Sorry. Tapi kepotong. Itu ntar lah, itu diskusi kita ntar ya soal estetika yang lain lagi nih. Estetika komersial. Oke, ini ada pertanyaan dari Desvian Bandarsyah. Tahun 80-an awal, setidaknya ada 3 aliran atau genre film Indonesia. Pertama, film romantisme remaja. Kedua, film silat. Ketiga, film dengan seronok. Ini berkorelasi dengan novel atau cerita yang berkembang masa itu. Ada novel cinta, gaya Mirawe. Ada cerita silat ala Ko Ping Ho, ketiga novel gaya Eni Ero dan sejenisnya. Adakah relasinya kedua perkembangan film kita itu menuju kedewasaan film kita? Waduh, kayaknya pertanyaan terakhir diparkir dulu kali ya. Soal 3 genre ini aja dulu kita bahas gimana. Oh iya. Soalnya kalau ngomong dewasa, kalau nonton Yang Muda Yang Bercinta malah lebih dewasa dari kebanyakan film sekarang. Iya betul. Dan santai betul sama seksualitas. Kalau dibilang cuma 3 aliran juga kayaknya kurang tepat ya, karena tahun 80-an itu Asrul Sani masih berkarya, dia membuat film-film drama, dan banyak film-film drama Indonesia sebenarnya yang muncul tahun 80-an, berat-berat gitu. Iya. Naga Bonar juga munculnya tahun 80-an. Iya. Jadi tadi dari 3 yang disebut, lupa menyebut komedi, padahal it's a big thing. Betul. Tapi kalau kita bicara DKI. Bahkan sebelum itu Benyamin, maksudnya saya mau ngomong gini loh, pada tahun 70-80 itu ada genre cowboy loh, cowboy komedi loh, itu kan karena terpengaruh Sergio Leone kayaknya. Antara lain, memang western is big ya, was big ya pada saat itu ya, jadi memang besar sekali minat dari tahun dari Stagecoach tahun 30-an itu Hollywood kan sangat kuat westernnya dan itu kerasa di tahun 50-an ya, salah satu kenangan orang tuh film cowboy sama film samurai kan. Iya betul Mas. Betul, setuju. Iya betul. Jadi ada banyak kita kebayang bahwa pada tahun 70-an tuh ada film Cowboy Ngungsi dan bahkan filmnya Sumanjaya Kabut Sutra Ungu juga diparodikan jadi Cowboy Sutra Ungu kan. Jadi ada genre film cowboy yang bertahan dari pertengahan 70-an sampai ke pertengahan 80-an gitu. Artinya mengindikasikan bahwa sebagai hasanah genre kaya sekali film Indonesia pada benar. Drama aja nggak bisa kita sebut hanya drama percintaan. Ada drama remaja. Drama tearjerker kita tuh belum itu khas genre tersendiri juga tuh, mulai dari Ratapan Anak Tiri sampai roman ini yang berbasis novel-novel karya drama Kemalangan ya, drama Kemalangan Anak Tiri. Bahkan kalau dipikir-pikir Ibu Tiri aja udah jadi sub genre yang sangat populer sebagai pada saat itu. Arketip iya ya. Iya, jadi, karena kan berulang gitu kan, banyak. Jadi waktu itu sih sebetulnya tahun 80-an jelas genrenya kaya sekali. Orang kayak Sumanjaya aja dia banyak sentuhannya ke genre gitu kan. Di awal dia action dan crime story kan. Lewat Tengah Malam itu kan ada yang menganggap itu terilhami oleh Crown Affair. Lalu apa genrenya si Mamat tadi? Dia drama sosial. Ya kan? Dia drama sosial dengan corak Betawi.
walaupun Betawinya sekali lagi belum Betawi yang stereotipikal setelah Benyamin jadi superstar gitu. Lalu Sidul itu lagi-lagi drama sosial Betawi dan kemudian itu menjadi subgenre yang valid sampai sekarang, sampai Sidul anak sekolah sinetron, sampai Bajuri kan, sampai tukang bubur naik haji gitu kan. Dan Sidul the movie masih tuh, masih kan. Itu udah roman Betawi tuh, romantika cinta yang tidak remaja juga. Ada roman cintanya, ada remaja, ada model Kabut Sutra Ungu tadi. Tokohnya adalah janda, ya kan. Lalu ada drama perjuangan banyak, gitu kan. Gangster udah dari Embun tahun 51 udah gangster itu, ya kan. Dari Tiga Buronan bahkan. Bahkan dari Tiga Buronan. Gangster komedi ya. Iya, gangster komedi, udah mix genre itu. Jadi sebagai genre sih nggak bisa kita abaikan bahwa tahun 80-an jauh lebih kaya dari sekarang. Justru sekarang yang relatif miskin menurutku. Terjadi pemiskinan. Apa sebabnya? Ada sebab infrastruktur. Nah, itu mungkin diskusi yang lain gitu. Artinya bagaimana watak industri pada saat itu menyebabkan terjadinya kekayaan hasanah genre itu, genre dan subgenre. Salah satunya mungkin sumber-sumber itu ya, penyumberan film dari dari novel laris, ya kan. Untuk kembali ke Sumanjaya sendiri kan dia Sidul anak Betawi kan dari novel long tail ya, novel yang larisnya berdekade-dekade, bukan laris mungkin tapi kanon ya. Sidul anak Betawi, lagi-lagi hal yang menarik karena orang dari Sumatera Barat tapi menjadi menciptakan cerita ikonik Betawi ya, Sidul anak Betawi. Terus diangkat lagi jadi genre tersendiri kan. Terus Iko Supomo tadi kan yang Kabut Sutra Ungu diangkat jadi filmnya Suman juga. Jadi satu lagi memang yang tadi disebut silat. Nah, itu juga menarik karena tahun 80 70 dari 64 ketika Si Buta dari Gua Hantu sampai ke 80-an itu terjadi corak yang sangat khas. Satu, adanya genre silat, sesuatu yang mungkin orang menebaknya niru-niru dari kungfu ya. Tapi sebetulnya kalau dalam komik itu cukup khas Indonesia silat. Nah, ada relasi yang erat antara film dengan komik pada saat itu. Itu juga yang ciri khas tahun 70-an 80-an. Banyak sekali film Indonesia yang genre laga. Oh iya, kita nggak sebut tadi laga ya, action. Itu Dari Prima dari kita komik. lupakan. Iya, dari Prima itu ini apa? Lehen. Orang juga banyak dari komik juga gitu. Ini kalau celetukannya Nirwan Dewanto nih di live chat, dia bilang film Schumann yang terbaik ialah yang paling tidak pretensius, Sidul anak modern. Bisa kita perdebatkan juga. Bisa kita perdebatkan. Saya pengen mundur dikit nih dari 1980, karena sebenarnya ada satu karya yang cukup menarik untuk didiskusikan dari Schumann, berbasis novel, Ateis, tahun 74. Iya nih. Ya. Gimana menurutmu, Hikmat? Ya, nah ini salah satu film yang saya harus mengingat-ingat karena udah lama sekali nonton dan saya dapatnya itu sekarang arsip yang udah rusak ya kualitas gambarnya. Jadi saya nontonnya nggak selesai-selesai, kesel gitu. Jadi mohon maaf kalau lebih banyak dari kenangan dulu nih. Itu juga kan film yang sempat masuk laci ya, bermasalah ya, laci birokrasi gitu ya. Ateis itu kan sebetulnya dari Ahdiat ya. Dia lahir konteks karyanya pada saat kompetisi ideologi masih sangat terbuka dan dinamis di Indonesia. Sebagai karya susastra, sebagai karya novel gitu, dia lahir dalam konteks yang ingin menempatkan sang novel sebagai novel ide, di mana pertarungan antar ideologi itu bisa direkam dan kemudian memenangkan satu hal, satu ideologi tertentu gitu, ya, yaitu yang diyakini oleh penulisnya kan. Nah, sebagai film, Schumann mengangkat itu dalam konteks dia sudah ada di dalam suasana di mana kompetisi ideologi itu sudah tidak terjadi secara sedinamis itu pada saat film film itu dibuat. Itu kan
ya dia bicara di dalam ruang di mana sudah ada dominasi ideologi gitu kan, udah lebih kuat gitu. Nah, menariknya adalah jadinya film itu jadi semacam kritik gitu loh. Jadi saya kok melihatnya semangatnya bukan lagi jadi film ide, atau masih film ide, tapi bukan jenis ide yang ada seperti di novelnya. Kalau tanggapan saya merasa bahwa ini lebih film ide yang lebih dekat coraknya itu dengan runtuhnya surau kami. Jadi kritik terhadap keberagamaan yang dominan pada saat itu gitu loh. Ini lagi-lagi tentu saja perlu saya periksa ulang karena saya belum selesai menonton ulang filmnya karena mata saya pegel dan berair kalau melihat filmnya sekarang dari arsip yang udah rusak. Tapi yang saya lihat bahwa ada semacam memang sih di potretnya tetap tokoh yang tragis dan karena dia tidak meyakini lagi agama, hidupnya jadi terkutuk lah ya. Jadi maksudnya jadi tidak bahagia lah gitu. Itu pelunakan betul saya menyebutkan itu. Tapi yang saya lihat adalah justru itu jadi kendaraan yang kemudian dia bisa lebih leluasa lagi dia bicarakan kritik terhadap yang mapan itu dengan lebih leluasa dan lebih santai di yang muda yang bercinta gitu. Jadi di sini posisi Suman sebagai sutradara dia adalah seorang modernis yang mengabstraksikan persoalan pada masa film itu dibuat. Gitu. Jadi bukan lagi bicara tentang kompetisi ideologi dan ideologi mana yang dianggap paling benar, tapi dia bicara tentang kalau keberagaman itu yang dominan adalah kayak gitu, maka dia akan melahirkan sosok tragis macam si Hasan ini gitu. Jadi tekanannya lebih pada Hasan sebagai sosok tragis yang mencoba mengkritik keberagaman yang dominan, tapi kemudian kritiknya itu merusak hidupnya, dan film itu sendiri jadinya kritiknya itu rada lebih disublimasi gitu ya, kritik terhadap keberagaman dominan pada saat itu gitu. Jadi konteksnya udah beda sih. Beda, saya setuju banget. Yang saya tangkap waktu nonton Ateis itu justru adalah pertanyaan bukan terhadap pertentangan ideologi, tapi antara religiusitas dan sekularitas gitu. Betul. Di situ. Itu orde baru banget persoalannya. Iya, tapi juga saya pikir barangkali ini masih, atau mungkin bisa dibilang menuju akhir kali ya, periode karyanya Schumann, di mana dia membicarakan persoalan-persoalan katakanlah filosofis yang lebih makro gitu, yang lebih besar. Jadi ada karakter-karakter ini mewakili semacam dunia di belakangnya, entah itu ideologi atau agama. Sementara begitu dia masuk ke Yang Muda Yang Bercinta, langsung beda lagi nih gitu. Sebenarnya komposisi krunya menarik tuh. Simanjaya produser di Yang Muda Yang Bercinta, betul. Sutradaranya dia juga gitu. Penulis Umar Khayyam. Yang main W.S. Rendra gitu sama Nani Wijaya gitu kan, ada Yati Octavia, ada Soekarno M. Nur, orang-orang Senen juga. Nah, apakah kamu tahu sesuatu apa yang terjadi gitu di antara di masa antara Ateis ke Yang Muda Yang Bercinta? Mungkin ada anekdot atau sesuatu yang kamu tahu terjadi sehingga ada peralihan itu gitu. Nah, di antaranya juga tahun 76 Schumann membuat Sidul Anak Modern. Jadi Ateis, nih aku urut aja ya. Ateis, Laila Majnun itu tahun 75, Pinangan tahun 76, Sidul Anak Modern tahun 76, Yang Muda Yang Bercinta tahun 77. Ya, dan tapi dia sakit setelah itu karena 76 kerja melulu. Kerja melulu. Tapi gini, mungkin kita juga harus menggarisbawahi untuk teman-teman peserta diskusi bahwa kalau kami menyebutkan tahun-tahun di mana satu film diproduksi, itu belum tentu adalah tahun-tahun di mana film itu ditonton. Iya. Ya. Yang Muda Yang Bercinta itu contoh yang baik karena dia diproduksi tahun 77. Tapi tidak bisa diedarkan di Indonesia sampai tahun 1993. Yeah. Jadi aku membayangkan gini, kalau kita berdua waktu itu hidupnya
tahun 93, nggak sekarang gitu ya, dimana kita bisa search dan mengurut secara kronologis karya-karyanya Schumann. Pada zaman itu kan mungkin rasanya Yang Muda Yang Bercinta itu adalah karya tahun 90-an gitu. Padahal kayak W.S. Rendranya masih kinyis-kinyis banget, masih muda banget gitu. Apa ya menurutmu, hipotesa juga nggak apa-apa gitu, yang membuat ada loncatan gitu dari hal-hal yang sifatnya lebih makro ke hal-hal yang sangat lebih lokal personal itu. gitu. Menurutmu? Sangat lokal dan personal, pengejawantahannya sampai ke yang benar-benar mencoba memahami dunia gitu kan, Indonesia itu apa gitu kan. Ya bahkan ketika itu kan ya kebetulan penjajarannya menarik ya. Kalau dalam ateis itu kan sebenarnya berangkat ya novelnya kan novel ide ya, bicara besar gitu ya. Tapi kan konkretkan menjadi peristiwa dan tokoh yang spesifik. Nah dalam konteks itu masih kuat tuh pilihan Schumann untuk berangkat dari persoalan yang spesifik dan tokoh yang sangat personal gitu ya. Sosoknya ada satu gitu. Jadi ini persoalan naik turunnya nasib pribadi dia gitu. Walaupun di baliknya ada masalah yang lebih besar gitu. Nah ketika di Yang Muda Yang Bercinta tahun 77 setelah sebelumnya Sidul gitu. Nah Sidul itu sebetulnya gini. Selalu sebagai seorang seniman modernis, salah satu cirinya Schumann adalah dia mengabstraksikan ya. Di samping dia menempatkan posisi keberseniannya atau dirinya sebagai seniman, aku seniman, itu sangat kuat individualitasnya. Makanya dia bisa memaksakan ciri pribadinya, gitu kan. Dia tipe seniman modernis yang poros utamanya adalah satu ada gaya individual, gitu kan. Yang kita bisa lacak apa aja tuh, kita breakdown gitu ya. Tapi yang kedua adalah kecenderungan untuk melakukan abstraksi terhadap situasi atau peristiwa atau kenyataan yang ada dia lihat sehari-hari. Nah, dalam konteks tadi, menurut saya kalau komentarnya Mas Nirwan itu Sidul anak sekolah, Sidul anak Betawi, anak modern itu adalah film yang paling tidak pretensius, menurut saya tidak berarti dia itu punya pretensi untuk mengabstraksikan ide-ide. Dia justru adalah hasil abstraksi. Bedanya dengan film-film yang lain mungkin adalah dia sudah dibuat dengan matang. Seluruh elemen filmnya sudah sudah matang gitu. Editingnya lancar, aktingnya natural, dialognya pas dengan ininya gitu kan, dengan situasinya gitu kan, dan tidak berceramah, tapi dia hasil abstraksi juga. Nah, buktinya kan di judul. Ya kan, ada anak, ada Sidul anak modern, anaknya dicoret jadi sok modern. Jadi itu judulnya ada dua sebetulnya, Sidul anak modern atau Sidul sok modern. Dalam konteks itu modernitas menjadi pusat persoalannya kan, sebagaimana si Mamat juga terjadi, sebagaimana kemudian di Kerikil Tajam juga, itu ada ketegangan antara urbanisasi ya, yang terkotakan gitu kan, masalah perkotaan dan yang terkotakan, manusia-manusia yang berada di titik peralihan antara rural ke urban gitu kan. Nah, urbanisasi adalah poros persoalan yang diabstraksi oleh Sidul anak modern ini sama gitu. Nah, menurut saya tuh yang hipotesa saya nih sementara ini adalah setelah Sidul anak modern, dia ke Yang Muda Yang Bercinta. Di Yang Muda Yang Bercinta itu dia sedang bicara lingkaran sosial dan kebudayaannya sendiri. Schumann sedang bercerita. Cukup deket ya, Sidul anak modern juga ngomongin youth culture, Yang Muda Yang Bercinta juga youth culture gitu. Tapi bukan youth culture yang sama kan? Kalau Sidul itu adalah bicara tentang dunia yang pernah dia tumbuh di dalamnya, Betawi, dan bagaimana Betawi menghadapi situasi modern yang banyak sekali perubahan, ya kan? Tanah dicaloin, ada calo tanah, gitu kan? Dia mengalami kesulitan, Sidul itu kan, itu yang dipuji oleh almarhum Abduh kan? Ini orang sangat paham Betawi, gitu kan? Kenapa? Ketika dikasih, lu harus pakai gelar mentereng dong, dia Dokter Randus, gitu kan?
Nggak bisa dong, kok Dokter Anus apa nih? Kalau yang keren itu adalah Habib, gitu kan? Itu paham banget Betawi kalau kata Abdul kan. Nah, tapi itu Habib ya. Oh iya, mungkin karena itu dia peka terhadap itu. Wah ini nih gitu. Tapi buat saya adegan itu jelas dong abstraksi dari persoalan kesulitan seorang manusia yang sedang berada di titik antara kan. Dia menghadapi situasi di mana yang mentereng itu, nilai yang mentereng itu adalah gelar akademik, bukan Habib, gitu kan. Dan dia tetap pengen menjadi dirinya sendiri. Itu adalah romantismenya Schumann terhadap dunia yang telah lama ditinggalkan. Sementara yang muda yang bercinta walaupun sama-sama youth culture adalah dunianya dia yang saat itu. Dunia di mana orang bisa minum atau berhubungan seks dengan santai gitu. Relasi antar generasi, kritiknya dia sebagai anak kepada bapak juga keras tapi juga santai kan. Percakapan dengan Maruli Sitompul sebagai bapak itu santai walaupun ada juga terjadi pukul-pukulan. Jadi kerasnya ada, tapi pada yang sama bisa saling ngomong secara terbuka. Dan itu jelas adalah abstraksi kan ketika di bagian hampir akhir itu kan saya tidak mau jadi bapak gitu. Buat apa jadi bapak orang yang jujur kan gitu. Yang lain generasi yang pernah direvolusi itu menjadi makmur karena mau menyesuaikan diri dengan struktur kesenjangan itu kan, bermain dengan cukong dan sebagainya yang dibahasakan dalam sajak-sajaknya Rendra dalam potret pembangunan dalam puisi ya. Tapi kalau di di film itu jelas kan dia kritik, saya tidak mau jadi seperti bapak yang jujur tapi macet, tidak bisa mengubah. Tapi karena itu dia bingung, apa pilihannya sebagai generasi muda gitu. Dan itu persoalan kebingungan yang terjadi di lingkarannya Schumann pada saat itu. Walaupun dia sudah tidak muda lagi pada saat itu. Rendra pun tidak muda lagi. Tapi kayaknya ya kalau cerita itu ada semacam refleksi juga gitu dalam persoalan gerakan sosial, aktivisme gitu ya. Sesudah Malari, dan ini kan tahun di mana kontrol semakin lama semakin menguat sampai akhirnya nanti ada NKKBKK. NKKBKK itu kan bentar lagi kan di film itu 78 ya kalau nggak salah ya. Jadi 78 NKKBKK. Nah ini sebenarnya ada komentar yang amat sangat menarik dari Nirwan Dewanto. Katanya, loh, aku udah nonton Yang Muda yang Bercinta di Jember tahun 78 atau 79. Wah, jadi menarik. Film itu sudah sempat beredar di tahun-tahun 78-79 itu. Dan ini betul. Jadi tapi kalau Nirwan menontonnya 79 itu sebenarnya seru juga karena film ini secara resmi lolos sensor tanggal 15 April tahun 78. Lalu bulan Mei tahun 78, mulai dari Jakarta dulu, Kodam Jaya, dilarang. Jadi cuma sebulan tuh masanya antara dia lolos sempit sensor sekali sama ya, dilarang. Yeah. Tapi Nirwan masih bisa nonton, seru kan? Jadi ada kontrol itu ternyata berjalan dengan lebih pelan pada saat itu. Bukan. Menurut saya tuh terkait dengan infrastruktur distribusi film, Lisa. Ya. Pada saat itu. Di mana ada 3 lapis kan distribusi film pada saat itu. Ada yang di kota, First itu run, lebih mudah second dikontrol. run, third run itu. Ya, nah kalau misalnya nontonnya tahun 79, berarti itu kan yang sudah itu kan bisa jadi tidak terawasi karena kan udah jauh tangannya gitu. Udah jauh kan pengawasan terpusat di kota kan. Betul. Sementara kalau di Jember gitu bisa jadi itu ada jalur distribusi yang bisa jadi bawah tangan itu. Kadung udah beli filmnya puter aja gitu. Walaupun tahu di Jakarta dilarang gitu. Bisa jadi loh karena waktu itu yang terjadi jalur distribusinya tuh sangat berlapis dan lebih kompleks ya. Dan menjangkau ke hampir seluruh kabupaten kan. Iya, betul. Kalau sekarang kan terpusat lagi. Dan infrastrukturnya juga berhenti di kota-kota besar. Bioskop-bioskop kabupaten kita mati gitu setelah film Indonesia pasokannya amat sangat berkurang pada awal 90-an. Aku mau bacain komentar berikutnya dari Edi Susanto betul.
Film terakhir Sumanjaya, Opera Jakarta, sepertinya alurnya meloncat-loncat. Temanya bercabang dan pemainnya banyak, serta bintang semua. Sepertinya terlalu dipaksakan sehingga terlihat kurang jelas pesan yang disampaikan. Apa betul saya melihatnya seperti itu? Opera Jakarta itu tahun 1985, setahu saya dia tidak sempat diselesaikan ya oleh Sumanjaya, dia keburu meninggal. Gimana pendapatmu soal Opera Jakarta? Ini All Stars, bener sih. Benar, tapi kan sebetulnya Kerikil Tajam juga All Stars. Pada saat itu power dia, nah itu yang saya bilang, pada saat dia di Yang Muda Yang Bercinta, dia sudah tataran elit yang sangat tinggi ya pada saat itu sebagai seniman budaya gitu. Dia bukan orang yang di pinggir atau ada di tengah juga, dia sudah ada di pusat kebudayaan sih. Dia punya power pada saat itu. Jadi dia bisa mengumpulkan orang banyak, bintang-bintang, itu iya. Lalu kita juga mesti mengingat sumbernya. Memang kan fragmentaris banget, banyak banget tokoh itu novelnya. Ya kan dia kan cerber ya, cerita bersambung awalnya. Nah itu sebagai cerita bersambung kan dia unit-unit bab pembabakannya kan bab-bab kecil gitu, unit-unit cerita kecil kan. Dan itu Titinginung a.k.a. Mas Wendo, itu adalah orang yang bisa bertutur dengan multiplot dan multi karakter. Walaupun tokoh utamanya si Yoko itu kan, petinju itu kan, yang memberontak. Tapi di situ bisa ada teroris lah, ada macam-macam semua ada jenderal lah. Kayak Bung Besar, ya jenderal si Deddy Mizwar kan. Itu gila ya, sampai sekarang gue masih keder loh ngelihat itu dia sebagai jenderal di situ. Wibawa sekali. Gue amat sangat menikmati sih film itu, terutama yang separuh pertama ya. Nah, rasanya kayak saga gitu. Betul. Rasanya kayak nonton saga. Memang kendor di bagian akhir, walaupun kita tahu bahwa dalam produksi film waktu itu syuting tentu saja belum tentu diurut kronologis kan. Walaupun mungkin untuk Opera Jakarta ini, karena kan dia pendekatannya adalah ini langsung kan, suara langsung ya. Jadi saya belum ngecek lagi apakah diurut. Tapi bagian manakah yang tidak lagi disutradarai oleh Suman, itu satu. Jadi ini juga variabel yang perlu diperhitungkan. Kenapa film itu tidak terasa padu gitu ya, terasa pecah-pecah. Kan unsur yang banyak itu terjadi juga di film di film Kerikil-Kerikil Tajam. Toh dia terasa padu dan matang juga gitu. Tapi kalau di Opera Jakarta kenapa ya kendor, lepas-lepas gitu ya? Mungkin ada variabel bahwa dia tidak menyelesaikan syutingnya, walaupun katanya sebagian besar. Seberapa besar yang ditangani langsung syutingnya oleh Sumanjaya, belum dapat infonya saya. Yang kedua kalau ini harus dicek sih ke sumber-sumber yang mengalami, karena nggak ada literaturnya ya. Iya. Seingat saya dia bisa menyelesaikan syutingnya, tapi menuju ke paruh akhir syuting itu dia udah sakit-sakitan, jadi nggak berfungsi dengan baik gitu sebagai pemimpin produksi. Tapi dia meninggal sebelum editingnya selesai. Iya. Nah itu juga yang variabel kedua. Sebagai karya, film-film Suman itu jelas menerapkan satu estetika kamera, di mana dia menerapkan kehadiran kamera sebagai bagian penting filmnya. Jadi bukan mengandalkan dialog saja, walaupun dia kuat juga di dialog, gitu kan. Yang kedua, dia estetika editing kan, montase. Bagaimana dia menjajarkan gambar yang mungkin tidak berhubungan jadi berhubungan menjadi sebuah ungkapan simbolik. Misalnya kalau di Kerikil Tajam itu kan ombak, lalu ada pabrik semen, paku buminya yang jeder, ombak jebur gitu kan. Itu kan di juxtaposisi. Sepanjang film selalu ada juxtaposisi itu gitu. Dan itu kan montase yang menggambarkan menjadi ungkapan simbolik gitu. Nah, dalam film ini proses editing itu, jadi dalam film-film Sumanjaya editing itu penting. Dan itu yang tidak diselesaikan dalam Opera Jakarta. Jadi menurut saya itu variabel juga yang menyebabkan filmnya tidak sepadu film sebelumnya, Kerikil-Kerikil Tajam, dan film-film sebelumnya. Budak Nafsu juga lanskapnya gede, terus sebelum Budak Nafsu, R.A. Kartini juga lanskapnya gede dan ya padu gitu. Di sini kendor.
Ini ada dua kata kunci atau ya konsep sih sebenarnya yang barusan kamu nyatakan yang menurutku menarik dibahas, terutama kalau kita membayangkan seorang pencipta yang sama-sama fasih bahasa tulisan dan bahasa film audiovisual gitu ya. Bisa nggak kamu membahas lebih lanjut masing-masing, ya mungkin kasih satu contoh gitu, estetika kamera khas Schumann menurutmu dan estetika montasenya gitu. Mungkin kalau montase tadi kamu udah menggambarkan ya, aku tadi mau nambahin si cicak kawin itu sih, tapi itu bisa kita bahas gitu di sini karena ini dua strategi yang sebenarnya dari peristiwa atau kerja montasenya sama, tapi sebenarnya dia adalah siasat untuk menghadapi tantangan yang amat sangat berbeda kan? Iya. Antara tadi pasak yang menyimbolkan ini ya proses modernisasi yang amat sangat agresif, intrusif gitu, dengan cicak kawin yang dengan keras gitu ya. Cicak kawin yang sebenarnya adalah siasat untuk ngomongin atau merepresentasikan seks, tapi harus ngadepin sensor gitu. Tapi toh ya disensor juga gitu. Tetap aja disensor. Tapi kalau soal kamera gimana? Nah, jadi satu yang sayangnya susah pasti ya, dapatnya masih belum ketemu saya. Film pertamanya yang lulus itu yang dapat summa cum laude dari sekolah film di Rusia itu, di Uni Soviet itu. Pertama menarik ya bahwa di Soviet dia lama ya belajar, dikirim tahun 59 baru pulang tahun 65, dan dia bikin film 20 menit dari sebuah naskah drama modern kan, The Shadow ya, bayangan ya, 20 menit. Nah, itu catatan yang saya baca itu bahwa dia menggunakan long take gitu kan, untuk menggambarkan kesunyian seorang ibu menanti anaknya pulang gitu kan. Jadi long take itu kan berarti menghadirkan kamera ya. Jadi dia mengandalkan apa yang ditangkap kamera, apa yang terjadi di hadapan kamera itu kan. Tinimbang misalnya kelancaran adegan dalam artian tumpuan pada percakapan gitu kan. Ini kan enggak gitu kan. Justru dengan long take itu yang mungkin trennya waktu itu kali ya, mulai ada. Mungkin nggak tren ya, trennya malah baru itu kan tahun 65 ya berarti, tahun 64 dia menyelesaikan ya, berarti trennya kan tahun 70-80 ya yang long cinema itu ya, slow cinema itu. Enggak juga kalau ya iya, tapi kalau di Rusia sebenarnya itu udah amat sangat lama diterapkan, bahkan sejak film bisu kan itu kayak andalan banget, andalan kamera itu ya. Teknik kamera andalan karena alat-alatnya juga mendukung kan stabilitas, imobilitas gitu. Artinya dia dari sumber yang cukup primer tuh dia mendapatkan ilmu film itu gitu kan, dan dia coba terapkan kemudian gitu ya, kan maksudnya pada saat dia belajar di Rusia itu ya. Nah ini bentar, Hikmat, saya diberitahu bahwa Aksan Schumann baru saja bergabung. Sapa dulu. Halo Aksan. Halo Aksan. Ini. Halo. Hai. Waduh. Apa kabar nih, Abang? Baik. Kami sedang gibah nih. Gibah. Menggibahkan film-film. Gibah tuh apa ya? Gosip. Rumpi. Gosip. Aduh. Ya. Lagi ngomongin bahasa-bahasa filmnya Schumann Jaya nih. Gimana dia mempergunakan kamera dan montase. Iya. Makasih ya, Aksan. Ya, halo. Hai. Nah, ini dia. Gimana? Atau ada komen dulu? Baru juga nongol. Baru bergabung, kasihan kali. Lanjut dulu kali ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Aksan, silahkan kalau misalnya ada sesuatu yang kepengen dibagi, kasih tahu kita. Oke. Terutama mungkin ada banyak teman-teman yang pengen tahu, kayak misalnya film-filmnya Schumann sekarang
ada di mana, bagaimana cara mengaksesnya, karena mungkin angkatan sekarang nggak dengan gampang gitu bisa nonton film-filmnya dia, nggak kayak angkatan saya dan Hikmat yang bisa nonton film-film Shumanjaya tuh dari persewaan video gitu misalnya. Kadang Iya, layar banyak tancap. banyak yang nggak tahu kan. Ya, sinias yang baru banyak yang nggak tahu. Iya. Banyak Saya yang belum nonton. aja yang kerjaannya mengurus film-film tua juga sebenarnya nggak banyak menonton film-filmnya Shumanjaya. Oh Iya, iya. sayang banget tuh. Saya lagi pengen. Iya, memang susah dicari karena beberapa ada di Cinematheque, cuman bentuknya juga kayaknya mesti menggali-gali, mungkin harus menggali-gali banget karena ada beberapa yang cuman kayak dalam bentuk Betamax atau apa gitu. Kayak film Pinangan gitu udah nggak bisa dicari tuh, nggak tahu gimana. Waduh, padahal itu top 5 saya tuh. Saya juga paling seneng Pinangan. Soalnya harus banget kita cari dong kalau gitu. Pinangan tuh, Soalnya, iya, Pinangan tuh keren banget. Saya seneng banget sama Pinangan, masih terngiang-ngiang karena mungkin dulu sering dia ke lokasi syuting Pinangan tuh selalu setiap hari ada di Cilincing. Oh iya. Di Empang ya, dibawa ke Empang tuh ya. Iya, itu kan sebenarnya kan dari karya pendeknya Chekhov. Anton Chekhov ya. Terus jadi film panjang dan sebenarnya itu kan bahasa-bahasa kasar di situ ada semua kan, bangsa rodok loh apa segala macam itu kayak. Iya. Bahasa kasar buat yang ngerti aja sih. Benar, zaman sekarang udah nggak dipakai lagi sih. Masih ada Suroto itu. Iya, Suroto. Jadi apa? Ibunya Rima Melati, bapaknya Rima Melati ya. Jadi apa namanya? Itu keren banget lagi. Itu keren banget lagi. Masih ada, soalnya kalau di situ filmnya budaya banget sih. Maksudnya dari cerita orang Rusia gitu terus ke budaya lokalnya, lokal banget gitu deh, pokoknya asli lokal. Dia tuh kalau di rumah baca-baca sastra Rusia gitu, terus tahu-tahu nulis aja gitu dalam konteks ini Betawi, kebudayaan Betawi. Saya nggak tahu prosesnya sih ya, cuman menjelas kalau dia punya ruangan sendiri di situ biasanya itu kayak connect gitu sama kamar tidurnya. Connect sama kamar tidurnya, di situ banyak buku-buku, memang banyak sekali buku-buku, isinya cuma tumpukan buku-buku. Terus waktu itu masih ada keris, ada keris dipajang. Nah, kok keris? Ada juga ya. Warisan Jawanya keris. Ada keris ya. Ada. Sebenarnya sudah gitu ya, dia pasti ngetik di situ. Letak, jadi gitu aja. Karena kan gue juga masih kecil waktu itu. Jadi gue sebenarnya nggak tahu what's going on sih sebenarnya. Cuman ya beberapa kejadian yang gue inget ya paling kalau misalnya di situ tiba-tiba ntar ada yang datang. Maksudnya nanti dia baca naskah gitu sama cewek satu gitu, terus ntar besokannya ceweknya ganti baca naskah lagi gitu. Pokoknya seru sih kalau kerja di rumah nih. Iya, kerja di rumah dia. Iya, udah work from home. Iya. Iya sih. Sebenarnya kalau yang gue senang sih filmnya salah satunya ya Pinangan. Terus waktu itu sempat nonton lagi Kabut Sutra Ungu. Waktu pas Kabut Sutra Ungu tuh gue nggak suka filmnya. Sebenarnya nggak suka ide ceritanya. Kayaknya itu terlalu melodrama gitu. Cuman pas waktu lagi nonton lagi gitu, terus ini bikinnya oke juga ya gitu. ternyata jadi nggak kayak film biasa sih sebenarnya. Waktu udah gedean sih. Cuma waktu pas masih kecil kayaknya nggak suka. Iya. Cuman ya biasanya dia kan pokoknya kerjaannya ngata-ngatain orang kalau di filmnya sih sebenarnya. Dia suka cameo juga kan? Iya, cameo juga. Cuman paling banyak kan ngata-ngatain orang. Jadi kalau misalnya dari cerita-cerita ada misalnya kayak skrip-skrip kayak
kalau misalnya kita pulang cerita si teman kita tuh si Nyoto tinggalnya di situ tuh di Menteng. Iya, mobilnya banyak banget gitu. Misalnya cerita-cerita kayak gitu nanti dia bikin adegan kalau kayak gitu-gitu dia bikin adegan bangsa kayak. Iya. Nah, di cerita Sidul kan Pak ada tuh. Mobil gue dipakai pembantu ke pasar. Terus yang ini dipakai ini ke sini. Jadi akhirnya gue naik mobil yang jelek ini deh gitu. Ada yang misalnya kayak gitu-gitu. Jadi itu lagi ngeledekin. Biasanya itu kayak ngeledek kayak gitu deh modelnya. Jadi biasanya dari cerita-cerita seharian sih yang ditangkap kayak gitu-gitu kan. Kayak di film apa ya? Film yang ada Nyonya Rumpisnya tuh di mana ya? Nyonya Rumpi namanya Nyonya Rumpi emang. Emang dia tukang ngegosip. Namanya apa ya? Apa tuh Nyonya Rumpi? Aduh, pasti lihat lagi tuh. Tahun 80-an ya? Iya, pokoknya ada karakter kayak Nyonya Rumpi. Nggak di Gadis Maraton kan? Bukan. Dia penulis doang. Penulis doang, Gadis Maraton. Apa jangan-jangan di Opera Jakarta, bukan? Iya kali ya. Nggak tahu. Pokoknya kok kayaknya agak nggak cocok ya antara Nyonya Rumpi sama kayaknya bukan. Kayaknya semuanya nama-namanya serius-serius. Tapi gitu. kan waktu itu Opera Jakarta itu kan sama kayak Yang Muda Yang Bercinta itu lingkungan sehari-hari elit, kelompok elit waktu itu kan. Iya, Opera Jakarta gitu. Iya, lingkungan elit banget ya. Maksudnya satu keluarga kaya dengan problematika gitu. Itu kan dari novelnya Titik Nginung ya apa maksudnya? Titik Nginung ya. Ya, Ade pokoknya begitulah. Pokoknya biasanya isinya suka kayak gitu-gitu. Ada intrik-intriknya gitulah biasanya dia suka ngata-ngatain orang. Oke, itu kayaknya kita perlu ngobrol lebih banyak nih nanti. Soalnya ini kayak puzzle gitu ya, yang harus kita kumpulkan gitu, terus abis itu kita rangkai supaya kita mengerti hubungan antara ininya dia, masa kecilnya dia, terus cerita-cerita yang dia pilih, caranya dia bekerja gitu, dan apa yang dipengaruhi. Yang paling berasa ya kayak sebenarnya waktu kecil sih gue nggak gitu ngerti ya soal filmnya. Mungkin sekarang juga nggak terlalu ngerti amat. Cuman biasanya sih emang filmnya tuh selalu ada depth-nya gitu loh. Kayak depth-nya tuh berasa gitu. Iya. Ruang nggak tahu dia ada feeling gitu loh, ada depth-nya gitu selalu. Kalau gue sih ngomongnya selalu dia ada depth-nya gitu. Mas kadang-kadang gue suka nggak lihat itu di film-film zaman sekarang, nggak tahu itu karena mungkin digital atau apa gitu. Cuman selalu kayaknya ada mungkin dari orang-orangnya ya atau gimana gitu. Pokoknya dia kayak ada depth sendiri gitu loh. Jadi kalau masuk itu kalau nonton filmnya itu biasanya langsung masuk ke dalam filmnya gitu. Iya, ada dunia yang udah jadi gitu ya. Iya, itu kalau misalnya ya yang kelebihannya sih selalu yang ketara banget sih dari situnya sih. Ini ada pertanyaan nih dari Gaston Suhadi. Pertanyaannya gini, trademark film-film beliau nampaknya adalah adaptasi novel di sepanjang karirnya, benarkah? Enggak terlalu benar juga sih. Banyak yang. Tapi memang dia banyak mengadaptasi novel, tapi kayaknya juga harus kita bedain ya antara mengadaptasi novel sebagai proyek komersial dengan emang pilihannya dia gitu. Karena harus diingat bahwa kadang-kadang sutradara film itu harus memenuhi atau memimpin satu proyek yang adalah idenya produser. Nggak semuanya idenya dia. Gitu. Iya. Kalau yang gue dengar itu dia waktu bikin Kabut Sutra Ungu tuh karena emang pengen buktiin aja karena filmnya kan nggak laku gitu kan. Terus dia bilang filmnya nggak laku, gue bisa bikin film laku kalau mau gitu. Jadi dia tuh kayak Kabut Sutra Ungu kan emang ternyata laku gitu kan. Iya. Cuman tuh kayak pembuktian aja sih kalau dia waktu itu katanya waktu bikin itu sebenarnya pembuktian bahwa dia bisa bikin film yang laku kalau mau. Iya. Mungkin buat teman-teman terutama dari kalangan sastra yang tidak banyak mengikuti
perdebatan di dunia perfilman. Di dunia perfilman itu nyebelin banget bahwa autor atau sutradara itu kayak dibagi gitu antara autor yang serius, karyanya bermutu tapi nggak laku. Kalau zaman sekarang mungkin dibilang film-film festival gitu ya, sama autor yang karya-karyanya secara komersial sukses gitu di bioskop. Jadi apa yang disebutkan Aksan ini sebenarnya menggambarkan satu konflik yang amat sangat besar gitu ya di dunia film, seolah-olah sutradara itu harus masuk ke satu kategori aja, dan yang dilakukan cuman adalah ya udah sini gue buktiin gue bisa juga gitu. Itu dari tahun 50-an terjadi perdebatan itu kan. Usmar Ismail selalu struggle, selalu berjuang menghadapi tuntutan film laris dengan keinginan dia secara personal sebagai seniman bikin film. Jadi dia sebagai seniman juga membedakan gitu. Itu juga problem kan. Banyak seniman modern ini juga memang membedakan karya yang idealis gitu, dan kemudian itu diadopsi jadi peraturan jadi praktik gitu, jadi rule dan of the label game juga kategori yang kayak seolah-olah sah gitu, menggolongkan orang ke dalam itu ya film idealis alias nggak laku gitu dengan film komersial, dengan film komersial alias laku tapi nggak ada isinya gitu kan. Jadi Kabut Sutra Ungu malah bagian dari perlawanan itu juga dari Schumann ya. Iya itu dia ngelawan banget yang itu sih gitu. Dan laris. Perlawanannya keren juga ya. Perlawanannya gue bikin film laris terus laris. Ya udah deh sering-sering gue nggak laku bukan karena gue nggak bisa ya, kira-kira gitu ya. Jadi kemudian produser ya udah deh sering-sering melawan aja deh. Laris terus. Tadi soal depth itu menarik ya, kayak tadi pertanyaan dari dari Lisa itu kan soal kalau estetika kamera kayak gimana sih? Misalnya kita ambil kameranya itu dia nggak pernah mendiamkan kameranya sebagai sekedar alat untuk merekam kejadian yang ada di depan kamera. Dia sebisa mungkin menjadikan kamera itu sesuatu yang menyumbang pada ya katakanlah salah satunya kedalaman itu ya, kedalaman. Kalau ruang dia jadi ruang, bukan sekedar jadi latar. Jadi ruang itu bisa jadi aktor dengan memberdayakan kamera. Misalnya itu yang waktu di di Yang Muda Yang Bercinta itu kan pas menarik ya, misalnya pertama kali terjadinya hubungan seksual antara tokoh Sony dengan Titi ya. Titi kan Yati Octavia ya. Sony itu Rendra. Itu ada rangkaian dialog asik sekali kan. Ada seni peranan yang asik banget gitu kan. Dialognya santai banget, gue lu bla 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 gitu kan. Terus tahu-tahu kan dia ke dapur tuh si Titi. Terus dia lihat kok pintunya terbuka ya. Aduh Simbo ini kok nggak nutup pintu kan. Dia terus jalan menuju, itu sempet kan sedikit kameranya ngikutin. Ada ngelihat itu arah itu kan. Atau kameranya ada di depan pintu yang mau ditutup itu kan. Tapi di chest level di bagian payudaranya si turun kan, itu kan kesadaran banget tuh kamera tuh, nggak dia ngelihat close up aja, maksudnya close up pas foto gitu, enggak kan, mukanya nggak ada, dia ke bawah gitu, terus tiba-tiba ada tangannya si Rendra kan meremas gitu kan, lalu tatap-tatapan, kamera main lagi deket gitu kan, itu tapi editing ya. Yang menarik adalah ketika kemudian terjadi hubungan seksual, atau kameranya tuh keluar dari ya cecak motong. Enggak, tapi itu cut, itu kan cut. Tapi kameranya sempat jalan dulu tuh menembus daun-daun pohonan sampai ke orang nongkrong kan, take gitu kan, sambil ada lamat-lamat lagu yang lama-lama keras, lagunya lagunya Kus Plus yang sudah diolah sama Idris Sardi gitu. Jadi kan yang kayak gitu tuh sering itu dilakukan oleh Schumann gitu. Jadi kamera itu dalam adegan ngobrol juga bisa keliling-keliling juga tanpa kita sadar bahwa sedang terjadi sesuatu dengan kamera, tapi itu memberi depth tadi gitu, memberi ruang kedalaman tadi gitu. Di Kabut Sutra Ungu juga ada tuh yang panjang banget, yang Yenny Rahman ngomong terus tiba-tiba panjang banget, one shot gitu, nggak berhenti.
Terus gue sebenarnya seneng satu adegan di apa namanya di Kartini waktu Adi Kurdi itu merangkak tuh, terus dibilang kan Maturo gitu kan. Maturo. Nah, itu membekas banget sih adegan itu sih. Sebenarnya adegannya simpel banget kan, dia jalan jongkok gitu kan ke bapaknya waktu itu. Kameranya ngikutin deh. Iya, pokoknya dia tuh punya cara-cara sendiri yang membuat itu jadi kayak masuk gitu loh, ke ininya si Adi Kurdi gitu waktu meranin itu. Jadi dia bisa begitu tuh. Emang nggak ngerti deh, gue juga nggak ngerti sih, gue nggak tahu secara teknis sih, benar-benar gue nggak ngerti sih secara teknis atau gimana. Cuman ya itu yang selalu kesan yang bisa didapat sih kalau itu. Kalau saya pikir itu persis apa yang barusan dideskripsiin Hikmat ya, sama dan juga teknik montasenya dia gitu, sehingga kita mikirnya, kita diajak mikir gitu bahwa gambar itu bukan cuma apa yang kelihatan, tapi juga dia kayak sugesti gitu, kita sebenarnya masuk ke dalam jiwanya si tokoh ini gitu kan ya, dia bisa tuh menghasilkan efek itu dengan kamera dan editing. Kalau editing kadang-kadang lebih sering keluar ya, kayak asosiasi gitu kan montasenya dia. Simbolik lah kalau editing gitu. Dia bisa bicara banyak dengan perangkat editing itu simbolik. Yang jelas jadinya kamera itu bukan alat untuk mendapatkan informasi gitu. Bukan untuk menghasilkan informasi. Bukan cuma informasi. Informatif juga ada. Kita tahu kejadiannya, tapi kita dibawa ke dunia dalamnya juga gitu. Ya, ada jadi gitu. emang bukan sekedar cantik-cantik angle aja sih yang jelas sih. Iya, bukan kayak gambar kalender gitu ya. Cakep gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Ya. Gue perlu ngobrol lebih jauh nanti sama Aksan karena antara lain karena gue jadi sebenarnya lagi terus terang nih harus ngaku jujur bahwa lagi tertarik untuk juga nulis tentang Suman sebagai salah satu sutradara yang penting banget gitu. Dia harus ditulis, sebenarnya aneh karena dia sebetulnya mungkin salah satu autor yang penting gitu ya di dalam film Indonesia, tapi kita nggak punya buku acuan gitu yang harusnya kan bukunya kali udah ada 5 atau 6 gitu hanya tentang Syuman Jaya aja, dan karyanya juga kan banyak gitu ya. Jadi saya sih sangat mendukung nih kalau Hikmat mau bikin makanya lagi penelitian tentang Syumannya ya. Bukan tinggal maksudnya PR-nya adalah menggali arsip sama wawancara. Kirain PR-nya adalah dudukin pantat dan nulis. Oh, itu dia. Harus pakai ini dulu dong, jeda-jeda lagi yang lain. Alasan dulu. Harus sih kalau sekarang sih lagi nontonin filmnya ulang gitu. Tentu belum dapat semua. Kayak tadi tuh ada info film pendeknya. Wah, ini makasih banget loh ada info tentang film pendeknya beliau di VGI. Oh, itu maksudnya yang Shadow itu ya? Bayangan itu ya? Yang di Rusia itu kan itu di rubrik chat ya? Di rubrik chat ada di VGIK tuh maksudnya di apa tuh? Iya, VGIK tuh sekolah film yang di Moskow. Oh, berarti Shadow itu. Iya, betul. Nah, itu saya juga nyari. Aksan tahu nggak tuh film pertamanya? Nggak tahu. Itu banyak banget orang waktu itu nanyain. Setiap kali ketemu bekas teman-temannya Bung tuh kadang-kadang dia nanyain, kamu tahu nggak ada filmnya yang ini yang dulu yang di Moskow? Jadi ada beberapa orang sih sempat ngomongin soal itu. Gitu. Nggak tahu kenapa orang pingin banget tuh nonton film itu. Karena kan dari 7 yang summa cum laude cuma orang asing cuman Suman. Iya. Sejak tahun 1919 katanya. Iya, sejak 1919 cuma 7 yang lulus summa cum laude dan satu-satunya dari orang asing Suman. Iya, jadi kayaknya perlu kita kepoin situ emang. Ngomong kepo, gue mau nanya satu dong. Lisa boleh nanya satu nggak? Boleh dong. Kenapa dipanggil Bung Kecil? Bung Kecil apa Bung Kancil? Bung Syuman. Bung Kancil ya? Syuman. Ya nggak tahu, kalau dia panggil Bung aja. Setahu gue seumur hidup gue manggilnya dia juga Bung. Gara-gara anaknya juga manggil Bung. Iya. Oh gitu. Ya? Jadi di rumah Bung gitu. Iya. Wah. Ini gara-gara nongkrong di Senen kali ya? Bisa jadi. Pokoknya sebutannya dia itu adalah namanya dia dipanggil sama anak-anaknya.
Oh gitu. Lucu juga. Jadi ini rumahnya jadi tempat nongkrongnya Lisa. Kan sekalian tuh tadi katanya sekaligus studio. Reading juga di situ juga reading. gitu kan. Sama tempat nulis juga gitu. Jadi dia ini ya, dia kerja di rumah. Nggak kayak kalau penulis-penulis kayak Pak Misbah gitu yang tahun-tahun 50-an terutama kan nulisnya di kantor tuh, di studio gitu. Mereka ngantor. Nulis itu bagian dari kerja kantoran ya. Kantoran dan digaji kayak orang kantoran juga katanya zamannya Pak Misbah itu. Dia itu kalau nulis selain di rumah itu dia suka sewa hotel di depan rumah tuh, dulu masih ada Kartika Plaza. Di depan rumah lagi. Iya, Jadi di depan rumah dia nulis di Hotel Kartika Plaza atau di Hotel Sahid. Oh, tuh kan. Ini baik. Jadi sebenarnya dia kayak ada TC-nya gitu ya. Kalau dia di Hotel Sahid, terus itu gue suka dibawa ke sana, terus habis itu kita ke bawah nonton jazz gitu. Ada keyboard Maulana, ada Jack Lesmana main di situ segala macam. Udah deh. Terjerumus deh ya habis itu ya. Iya. Jadi ini ada komentar dari Edi Susanto, sebenarnya agak-agak nggak penting sih, kocak aja. Kabut Sutra Ungu ada kemiripannya dengan Badai Pasti Berlalunya Teguh Karya ya. Sama-sama laku keras. Iya. Coba. Tapi jangan-jangan sama motifnya tuh. Gue juga bisa bikin film laku gitu ya. Jadi sama-sama tuh. Atau mungkin antara gitu, maksudnya yang ekspresi publik yang keluar gitu, yang dia ekspresikan bilang, gue juga bisa, tapi padahal BU. Butuh duit. Bisa jadi. Soalnya itu yang terjadi pada misalnya Usmar Ismail gitu kan, kenapa dia bikin 3 Darah tuh karena Perfini hampir bangkrut. Iya, dia butuh. Kalau dia nggak bikin sesuatu tuh ya bangkrut gitu perusahaan itu gitu. Tapi memang sesudah Usmar Ismail membuat 3 Darah dan sukses, ya dia menyesal. Sialnya kan gitu ya. Dia nggak suka sekali sama kayak film. uang haram gitu loh rasanya. Padahal kita melihatnya di kemudian hari, menontonnya masih salah satu karya puncak juga ya. Saya sih iya banget. Love banget. Iya. Sama sebagai tuh karya komersial atau apa, saya nggak melihatnya semata-mata sebagai karya komersial, maksudnya banyak unsur popnya, memang pop culture-nya gitu ya, musik, bagaimana cerita dituturkan lewat musik, gimana dia menggunakan pesta-pesta gitu, tapi tetap ininya jalan banget gitu, kritik sosialnya jalan banget. Itu yang saya maksud bahwa dari para senimannya sendiri, dalam hal ini kita bicara sutradara atau Bung Suman, itu memang tertanam di dalamnya itu waham ya, pikiran gitu ya, atau wacana lah setidaknya, bahwa seniman modern itu ya gitu, serius gitu. Dia kayak pandita ya, dia menghasilkan sabda gitu. Kalau zaman tradisional, kalau zaman modern kan dia menghasilkan karya yang mungkin tidak tepat benar kalau kita pakai istilah luhung, tetapi atau luhur gitu, mungkin nggak tepat benar, tapi ada semacam substitusinya lah terhadap keluhungan itu gitu, bahwa seniman modern lah yang menyuarakan batinnya dunia ini, masyarakat ini gitu, dan karenanya dia harus bersih, ada ambisi asketik gitu kan, bersih dari corak komersial, watak komersial apapun gitu. Itu terjadi di sastra, di teater, di musik, di apa gitu ya. Yang itu kemudian runtuh di 90-an ke sini kan, apalagi 2000-an gitu loh. Sebenarnya runtuh, udah runtuh dari tahun 70 ya, atau bahkan gini deh, kalau kita mau ngurut ke belakang gitu ya, sebenarnya menurut gue bullshit sih. Ya, tapi gue bicara di tahap sangat nggak penting gitu. Secara sosiologi, secara faktual gitu, itu seperti kata Lisa, bullshit. Tapi yang gue bicarakan adalah di tahap diskursif. Makanya kan gue bilang tadi, senimannya sendiri mempercakapkan atau memandang dirinya sebagai menginternalisasi kan, dia nggak mendobrak itu value gitu. Dia mendiskursuskan nilainya sebagai seniman. Apa itu seni? Apa itu seniman dalam konteks itu, dalam konteks ada hierarki gitu. Seni modern itu murni,
seni untuk seni, apa segala macam, itu kan pembicaraan yang bukan hanya hangat, tapi terasa nyata gitu. Sebagai diskursus, dia terasa sebagai sebuah kebenaran faktual juga. Bahwa kemudian analisis yang kita lakukan sekarang terhadap situasi pada saat itu kita temukan nggak gitu sih. Nggak ada tuh ada pembagian kayak gitu. Itu lain soal. Tapi kalau kita masuk ke dalam diskurs, bukannya nggak ada Hikmat. Menurut gue seharusnya nggak ada. Adanya tuh ada banget. Itu nyata jelas-jelas terjadi gitu. Artinya melembaga kan? Nggak, tapi maksudnya gini loh. Kayak tadi maksud saya tuh gini. Kayak kasusnya Usmar Ismail ya paling gampang, atau Kabut Sutra Ungu tadi gitu, atau Teguh Karya gitu ya. Kan pembagiannya emang nyata kan, dilembagakan. Oh ini film komersial. Jadi dipercakapkan dan dilembagakan. Jalur distribusinya gimana? Uang yang dihasilkan buat apa, yang di generate buat promosinya kayak gimana? Film komersial beda dong. Cara promosinya gimana? Beda kan? Itu kan dilembagakan. Dan itu juga sebenarnya ada yang dilakukan Tsumanjaya yang menurut gue menarik gitu. Karena kan Tsumanjaya juga birokrat kan ya, dia direktorat film tahun 6 sampai 68. Nah, di catatannya Mas JB Kristanto itu dia adalah salah satu orang yang kayaknya mempengaruhi. Jadi di tulisan itu tidak jelas benar, tapi Mas JB Kristanto tuh menyebutkan bahwa SK Menteri Penerangan yang memutuskan bahwa pajak film impor itu dipakai untuk membiayai produksi dan pengembangan film nasional. Waktu itu istilahnya kan film nasional. Itu dibuat pada saat Schumann menjadi direktur di Direktorat Film. Jadi menurutku dia juga tahu entah bagaimana gitu ya, bahwa harus ada mediasi nih gitu. Nggak bisa semua kekuatan modal di dalam produksi sinema itu dikasih ke sektor komersil, karena kalau orang-orang yang sepikiran sama dia, yang kreatifnya sama kayak dia, yang kepedulian tematiknya sama kayak dia, itu jadi nggak ada biaya produksi gitu. Betul. Ngikutin satu lagi doang gitu kan. Yang jasanya menurut dugaan banyak orang itu catatan, ada beberapa catatan yang saya baca itu jasanya Schumann itu adalah dia juga menginisiasi film-film yang diproduksi dengan proyek percontohan, sebagai proyek percontohan. Jadi film yang dianggap ideal. Jadi ini pisau bermata dua. Di satu sisi, dia mempertajam pembedaan antara karya budaya dengan karya komersial. Di sisi lain, dia menghasilkan karya-karya yang memang sebagai produk budaya dikerjakan sungguh-sungguh. Maksudnya gini, bukannya yang komersial itu nggak sungguh-sungguh, tapi kan waktu itu sedang terjadi pembedaan itu, pemisahan itu. Nah, jadi betul bahwa itu dilembagakan, tapi pada yang sama, de factonya kalau kita analisis, bisa pakai pisau analisis kita sekarang gitu ya, kan nggak pernah tuh terjadi keterpisahan itu sebetulnya. Bahwa diskursus dan pelembagaannya pada saat itu dipisahkan antara film komersial dengan film kebudayaan gitu, film nasional gitu kan, film kultural edukatif gitu kan, apa itu kan secara wacana, peraturan, proyek, dana gitu pemerintah ke situ gitu kalau yang film-film dianggap bermutu gitu kan. Tapi sementara tapi kan de facto-nya adalah ada Badai Pasti Berlalu, ada Kabut Sutra Ungu yang tidak pernah sebetulnya mengurangi nilai kesenimanan baik Schumann, Teguh Karya ataupun Usmar Ismail. Tapi itu kan kita kemudian membacanya gitu kan. Kalau para pelakunya sendiri merasanya terpisah kan tuh. Gue lagi bikin film komersial nih. Gue lagi bikin nyari duit nih, tapi gue benci banget film ini. Sebenarnya kita datang untuk ngelihat film, kok bagus ya gitu. Kok kayak sama sosial juga gitu. Dan ini sebenarnya kita dapat satu pertanyaan. Sebenarnya waktu kita udah habis, tapi kata panitia udah nggak apa-apa terus gitu. Ada satu pertanyaan yang menurutku sangat relevan ya sama diskusi kita sekarang ini gitu ya, soal gimana caranya kita bisa menjelaskan kontestasi yang menghidupkan perdebatan mengalah dan memenangkan film komersial versus film idealis gitu. Iya. Apakah bisa disebut kita mengalah dan memenangkan film komersial kalau menurutmu, Hikmat? Dan apakah sih sebenarnya posisinya film idealis kalau kita nggak bisa bilang itu dikalahkan atau dipinggirkan oleh film komersial?
Ya, apakah dunia kita sekarang beda nih sama dunianya Usmar, di mana pembedaannya itu amat sangat tegas gitu. Beda dan sih. Ya masih jalan juga sampai zamannya Schumann kan, mulai dari Usmar sampai Schumann gitu. Sampai 80-an, 90-an masih ada sih. Sebenarnya sampai 2000-an sekarang pun masih ada residonya, tapi praktiknya udah nggak bisa lagi lah kita mempertahankan diskursus kayak gitu sebagai kenyataan tunggal gitu, nggak bisa. Jadi gampangnya gini, satu, saya nggak percaya ada pembedaan film ideal dengan komersial. Terutama dalam praktiknya, pembedaan itu semu gitu. Jadi saya tentu saja memuja film-film karya Teguh Karya, Sumanjaya, D. Jayakusuma gitu ya, atau Garin. Tapi saya juga memuja film-film Jaka Sembung, film Nyi Blorong atau apa gitu. Yang saya lihat kalau dia adalah kita lihat dari segi nilai ekonominya, masalahnya adalah untuk pasar apa. Jadi kalau gampangnya adalah sekarang sebetulnya orang makin sadar bahwa semua film itu punya nilai ekonomi, tapi nilai ekonomi untuk pasar yang didefinisikan secara jelas gitu. Ada yang untuk jalur distribusi mass market, dalam artian ditargetkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya penonton dan pendapatan karcis. Misalnya box office movies kan. Nah itu jelas pendekatan komersial beda. Production value-nya juga tinggi kan. Maksudnya dia ada biaya produksi yang mahal sekali, kelas atas semua gitu kan, premium semua, dengan asumsi meraih pendapatan yang sebesar-besarnya, dan akibatnya promosinya itu adalah dengan sebesar-besar jumlah film itu digandakan dan diedarkan gitu kan, dan ditayangkan. Nah, yang saat ini sebagai catatan tambahan setelah dunia pandemi, jelas itu degrowth ya, tertahan pertumbuhannya terhalangi gitu. Sekarang kalau orang mikir produksi film, satu harus nambah 1 miliar buat protokol kesehatan, dua ngitung pendapatannya dari mana, bioskop pada tutup sama aja. Ikatan dokter belum boleh buka kan. Iya, di Indonesia iya, tapi di bahkan Indonesia, yang sudah buka pun kapasitasnya kan dikurangi. Dan kalau dari kapasitas yang dikurangi boleh dibuka dengan kapasitas separuh atau 40% tadi, yang datang dalam waktu setahun ke depan selama belum ada vaksin gimana? Jadi artinya apa? Nilai ekonomi dari film jenis box office yang mengasumsikan pendapatan dari banyak sekali karcis yang dibeli di bioskop, itu sekarang harus berpikir ulang, barangkali secara radikal, gitu kan? Punya nilai ekonomi nggak nih sekarang? Kalau misalnya bikin film 9 miliar, atau 12 miliar, atau 16 miliar. Karena kan pendapatannya udah susah. Ya, mungkin saya bisa simpulkan gitu ya dari jawabannya Hikmat dan realitas sinema, yang menghidupkan perdebatan antara film komersial dengan film idealis ini adalah struktur modalnya gitu kan ya. Iya. Artinya kalau dia dibiayai moda produksi juga. Iya, tapi moda produksi itu kan timbul dari modalnya juga gitu. Kayak misalnya gimana kalau satu film yang kita sebut zaman sekarang itu idealis, rata-rata dia dapat hibah gitu kan, hibah karya lah. Jadi dapat tunjangan gitu ya untuk berkarya, bandingin sama film komersil yang memang itu suatu bentuk investasi yang harus kembali gitu. Jadi dan swasta yang menegaskan yang betul, dan biasanya swasta yang menegaskan perdebatan tuh memang struktur modal dan moda produksinya gitu. Dalam konteks itu, kalau kita bicara film yang so-called idealis atau film festival, sekarang ini sudah dipahami bagi para pembuat film di Indonesia pun bahwa justru film-film itu punya nilai ekonomi di pasar di mana dulu? Di Eropa misalnya. Ya kan? Karena apa? Infrastruktur buat distribusi dan cinema, art house cinema itu adalah istilah untuk pada dasarnya struktur distribusi kan. Dia distribusi di sinema khusus yang terprogram. Dan itu adalah sinema pasar. Dan sinema yang disubsidi sebenarnya. Nah, dan disubsidi. Nah, tentu itu juga sedang dipikirkan ulang. Tapi biasanya kan yang masuk ke situ adalah film-film dengan moda produksi dan struktur pemodalan yang lebih sederhana atau lebih sahaja daripada film box office kan. Nah,
yang menarik adalah bahwa komentar beberapa tahun lalu kawan saya Dede Meske misalnya dia bilang, dan ini kemudian saya tambahkan sendiri ya komentarnya. Dia bilang sebetulnya kalau di luar negeri justru film-film kayak karyanya Molly atau karyanya Edwin itu yang punya nilai ekonomi karena toh diambil oleh orang untuk diedarkan. Sementara film yang laris di Indonesia, box office di Indonesia kayak misalnya, nah ini tambahan saya, misalnya film Hanung gitu. Itu kan seringkali sulit memiliki nilai ekonomi di pasar di luar box office Indonesia kan. Dia nggak dapat box office di luar negeri, tapi juga nggak dapat art house cinema yang biasanya wahana distribusi film-film foreign kan, film-film world cinema. Kita kan karena dari Indonesia, ini tentu nggak enak sekali struktur permodalannya. Kalau Indonesia terus world cinema gitu, kalau Hollywood bukan gitu kan. Bukan, jadi gitu kan. Tapi lepas dari itu kan terlembagakan kan. Maksudnya kalau benar-benar terlembagakan itu harus banget di dong. Jalur apa gitu kan? Ya. Nah, tapi kan nggak bisa diambil oleh, maksudnya dari segi pasar kurang bisa menerima dagangan laris di dalam negeri Indonesia gitu. Nah, artinya lagi-lagi nggak relevan sekarang. Sorry, tapi kalau itu lagi-lagi maksudnya itu diskusi yang gede banget, tapi menurutku bisa disimpulkan kayak gini gitu. Dia nggak laku di pasar art house, tapi kalau dijualnya ke pasar yang serupa, artinya untuk penonton dengan background sosiologis atau minat yang serupa, bisa. Kayak misalnya film-film itu bisa dijual ke Timur Tengah juga gitu, dan ada pasarnya. Nggak laku keras, nggak box office, tapi ada pasarnya. Sorry, gue harus potong perdebatan kita soal art house ini, karena ada pertanyaan terakhir yang harus gue sampaikan. Dari Edi Susanto lagi. Katanya, apa beda Schumann yang lulusan Moskow dalam hal penyutradaraan yang membedakan dengan Teguh, Arifin, Wim Umboh? Ayo, ini kamu mau jawaban 5 jam apa gimana nih pertanyaan terakhir kayak begini nih? Ini mah seminar. Seminar 2 hari nih. Ya, tapi singkat deh. Kebetulan, tapi mungkin bisa dijawab singkat ya. Iya, kalau Teguh Karya itu dia estetikanya adegan ya. Dan dia jelas pelaku teater modern yang Eugene O'Neill segala macam ya. Dia abstraksinya sangat kuat juga sama. Tapi kalaupun dia bikin film tentang sehari-hari itu kerasa sekali teatrikal modernnya itu gitu. Bagaimana mendalaminya? Nah itu yang 2 hari itu ya. Itu 2 days question itu. Tapi kalau menurut saya dia estetikanya terutama adegan walaupun yang lain ada. Nah sebagai teater modern misalnya salah satu cirinya itu kalau Teguh Karya yang salah satu yang menonjol ini yang menyebutkan ini Mas Garin waktu itu obrolan sekilas gitu. Dia kan wartawan film juga. Kalau Teguh Karya itu dia kalau tokoh sedang bicara dia pasti harus melakukan apapun. Nyuci kayak nyiapin nasi kayak betulin dasi kayak gitu. Jadi dramaturginya tuh itu gitu yang menonjol. Jadi dialog tidak bisa dideliver seperti orang duduk terus secara serius ngomong gini gitu. Enggak. Harus sambil melakukan sesuatu, harus sibuk. Tubuh tuh harus sibuk gitu. Itu kalau istilahnya ini bisnis, dikasih bisnis. Iya. Sibuk gitu. Apa kayak gitu sambil ngomong. Jadi cerita berjalan dalam omongan, dalam dialog. Tapi dialog itu di deliver dengan tubuh yang bergerak terus. Gitu. Terus ya tentu ada blocking apa segala macam itu rada-rata lah. Kita kan akar teaternya kuat ya kalau sejarah film Indonesia. Arifin Zainur sama sejarah teater. Tapi dia punya minat terhadap mirip sebetulnya rada mirip dengan Schumann terhadap dunia tradisional. Jadi bisa kelihatan dari musik, bisa kelihatan dari tematik, dari segi pengadeganan gitu kan itu ada. Jadi tuh, nah kalau Arifin rada dekat sama ini kalau ini saya sih amatan saya belakangan ini gitu ya dengan Schumann. Jadi dia ada di editing, tapi juga dia ada di pengadeganan gitu. Ada di pengadeganan gitu. Sama dialog juga, karena latarnya juga sastra. Yang menarik itu adalah Garin, saya lihat dia anak langsung, sebetulnya sebelumnya ada Slamet Raharjo juga, tapi anak langsung dari Dejaya Kusuma menurut saya. Itu estetika gambar. Jadi dia menciptakan gambar, menciptakan imaji. Kalau di film Embun misalnya ya, itu dia bukannya menggerakkan kamera, tapi kamera statis, tapi ada adegan ketika dia mau masuk ke seluruh pintu,
ada pintu, ada apa sih kayak bukan kaca ya, kaca putih gitu. Terus ada bayangan orang bicara. Nah dia menciptakan kayak wayang gitu. Kayak wayang kulit. Sumbernya juga tradisional. Tapi jadi dia estetikanya adalah gambar. Lalu Slamet itu kayak gitu juga. Dia kan dibesarkan oleh Teguh Karya, juga dia mengambil bahasa simbolik dari khasanah teater tradisional juga seperti D. Jayakusuma. Nah, cuma kalau di di Slamet Raharjo simboliknya itu mitis, sifatnya mythical gitu. Jadi kayak D. Jayakusuma juga gitu. Jadi punya dunia spiritualnya lah gitu. Mitologinya daya simboliknya itu mythical gitu. Beda kalau kayak Suman, menurut saya dia itu simboliknya itu material banget gitu. Coba ombak sama semen, material banget gitu. Dunia sekarang, kini, dan di sini gitu. Benda gitu, dunia benda gitu. Nah, itulah yang kemudian jadi olahannya Mas Garin juga. Dan dia dengan sadar secara diskursus dia nulis estetika saya estetika gambar. Dengan demikian dia memberikan talak terhadap sejarah film Indonesia yang berat di dialog. Di dialog artinya teater ya. Walaupun dia juga punya latar teater dan akhirnya sekarang juga menggali teater juga. Kan puncaknya sampai tapi beda Hikmat karena cara berkaryanya beda kalau kita mau sampai ke Garin ya, padahal di pertanyaan kan cuma sampai ke Wim Umboh. Mas Garin itu yang belum saya nonton lagi. Mas Garin itu kan antara skenario dengan produksi itu bisa overlap. Dia bisa kayak revising skenario atau bahkan skenarionya bisa nggak jadi tuh pas syuting udah dimulai. Dia tidak sama sekali. Ini beda banget sama generasi yang sebelumnya, yang skenario tuh harus masuk ke departemen penerangan dulu. Jadi kalau nggak ada skenario ya nggak syuting gitu kan. Betul. Nah, ini saya diminta sorry, yang Wim Umboh sedikit aja. Tanpa bermaksud merendahkan, kamu tahu lah kalau saya kan percaya populer itu kan bukan lebih rendah daripada serius gitu ya. Wim Umboh itu estetika hiburan. Jadi ini bukan soal hierarki lebih rendah. Salah satu concern utamanya adalah kelancaran adegan. Makanya dia kan yang bikin hukum beberapa detik saja itu cut. Kalau di dalam editing, karena perhatian orang biar terserap pada kelancaran. Jadi yang utama dia itu adalah komunikasi dan harus lancar tuh adegan. Makanya dia nggak ada tuh long take gitu, nggak ada. Jadi Wim Umboh tuh concernnya pada komunikasi. Dan dia juga Wim Umboh itu nggak sekolah film, dia belajar mulai dari tadinya dia nyapu doang sih di kantor Golden Arrow gitu, tapi dia belajar masuk ke dalam produksi film tuh sebenarnya dari editing. Makanya dia kerja sama editing. Editing tuh harus berapa detik aja gitu kan, rules. Ya anut tuh, habis itu dia anut. Ya, sorry. Ini ada pertanyaan terakhir banget, tapi sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit karena pertanyaan biografis dan tampaknya ini zaman sebelum Aksan lahir. Pertanyaannya gini, dari Zulkifli Songyanan. Dia bilang, ini saya mau tanya agak melipir dari persoalan karya. Alumni VGIK yang lain, Awal Uzara nih salah satu dari 4 yang belajar di sana. Menuturkan dalam memoarnya Nasib Manusia tahun 2014 terbitnya bahwa setelah pulang dari Moskow tahun 1966 ia mencoba cari kerja di Jakarta lewat Shumanjaya. Shumanjaya nih menurut Awal Uzara, Shumanjaya hanya menggelengkan kepala, menyebut tidak ada pekerjaan sambil tidak sedikit pun wajahnya melihat saya, kata Uzara. Pertanyaan saya, adakah keterangan tentang sikap dan pandangan Shumanjaya terhadap korban dan korban peristiwa 65? Pertanyaan ini sulit ya, karena biografis banget nih. Mungkin Nirwan Dewanto yang bisa jawab. Iya, pelaku sejarah. Atau Mas JB kali. Atau Mas JB. Tapi itu pun saya nggak tahu dan nggak bisa membayangkan sih ya apa yang terjadi pada tahun 66 karena selain ada witch hunt terhadap
partai komunis atau orang-orang yang dituduh komunis. Pada saat itu krisis ekonomi juga gila banget gitu. Artinya barangkali juga pekerjaan nyaris nggak ada. Jadi kalau kita lihat timeline produksi film Indonesia, itu boleh dibilang agak lama tuh berhenti gitu ya. Mungkin dari tahun 65 sampai baru ada produksi lagi, kalau saya nggak salah, entah 69 atau 69 mungkin. Jadi dunia film kita memang terluka atau terhenti cukup lama tuh pada masa itu gitu. Jadi saya nggak tahu apakah kalau misalnya memang betul jawaban itu yang diterima Bung Uzara, saya pernah ketemu orangnya, Awal Uzara. Kalau jawaban itu yang dia terima, apakah memang ada persoalan sentimen itu ya, sentimen anti korban 65 gitu, atau memang pada saat itu kayak ada resesi gitu di dunia film. Atau ada pengawasan juga? Bisa jadi, tapi barangkali atau kombinasi dari ketiga faktor ini, ada ketakutan, ada resesi. Rasanya sangat mungkin demikian, tapi kita harus mencari konfirmasi. Jadi saya berterima kasih, saya perlakukan pertanyaan ini justru sebagai sumber informasi. Ya, sebagai PR untuk dicari jawabannya, begitu ya. Termasuk nanti ngobrol sama Bung Aksan. dan tapi iya, bener kan Aksan, ini sebelum kamu lahir kan, 66? Apa udah lahir? Enggak, belum. Sebelum lahir. Saya kan lahir tahun 90. Baiklah. If you sekarang wish. Terlahir kembali ya. Sekarang terlahir kembali, Cie. Ya, itu makasih loh. Saya kira itu jadi bahan riset lanjutan saya juga. Gitu. Tapi saya belum sampai ke. Dan pertanyaan ini menarik sekali sih menurutku ya, untuk menggambarkan landscape. Bukan hanya landscape politiknya, tapi landscape itu antara pertikaian atau persahabatan atau patahan hubungan yang terjadi sekitar konflik politik tahun 65-66 gitu ya. Mungkin orang yang tadinya bersahabat jadi lawan, atau orang yang tadinya lawan malah jadi saling menolong gitu. Bagian itunya tolong ya Hikmat dilengkapi juga, Ci. Waduh. Kok gue jadi mesen-mesen kayak nitip poin gitu. Kita ini aja balapan aja bikin bukunya. Jadi saling menodong. Oke. Makasih banyak loh dari saya buat Hikmat dan buat Aksan yang udah menyumbang banyak insight gitu ya, pandangan yang amat sangat intim mengenai si Bung. Forumnya harus saya kembalikan ke Troka, ke Heru. Kalau Heru sudah siap. Makasih kawan-kawan yang udah nanya ya semua. Mas Nirwan juga. Pertanyaan sekaligus PR penting. Oke. Mbak Lisa Ponarahman, Mas Hikmat dan Marwan, dan Bang Aksan Suman, terima kasih banget udah membicarakan banyak hal, meluangkan waktunya juga buat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sini. Saya mewakili Kedai Teroka mengucapkan terima kasih banyak. Ini nanti juga di-upload, juga bisa ditonton di YouTube-nya Teroka, dan juga jangan lupa simak aktivitas Kedai Teroka di @kedai-teroka di Instagram. Sekali lagi terima kasih buat semua pengunjung yang sudah hadir. Kita dalam rangka memperingati 35 tahun kepergian Sumanjaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah. Nah, makasih semua, jaga kesehatan. Hai. Makasih. Hai. Lisa, kita nanti lanjut ini ya, rumpi ya. Sip. Makasih Aksan. Tiara di Padang, Teroka, kawan-kawan Teroka di Padang. Betul semuanya. Nanti kapan-kapan kita ke Solo ya, Tiara.